Lihat dua pasukan ini, pasukan muslim dan pasukan kafir, dan dia tahu bahwa di samping pasukan muslim itu diperkuat oleh pasukan malaikat, maka kemudian yang dilakukan oleh syaitan adalah nakasa ala akibai, dia mundur, dia nggak jadi. Dan beginilah syaitan, dia berlepas diri dari orang yang didukungnya. Sama ketika dia menyesatkan manusia yang lain begitu. Begitu sudah sampai selesai tugasnya, dia berlepas diri, dia tidak tanggung jawab. Nah, maka apa yang dikatakan oleh syaitan kepada orang-orang musyrik, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Kalau kita mudahkan, saya nggak ikut campur, saya nggak mau mendukung kalian. Kenapa? Ini ara ma la tarau. Saya melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Jadi kata para ulama tafsir, apa sesuatu yang orang-orang musyrik tak bisa dilihat? Nah, itulah pasukan para malaikat yang menjadi pendukung orang-orang muslim itu. Nah, disinilah kemudian setan berkata, ini asalullah. Dalam kondisi seperti itu, saya takut kepada Allah. Padahal sesungguhnya dia adalah bagian dari orang yang selalu mengupayakan umat manusia untuk tidak takut kepada Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu, dengan segala kelicikannya, setan mundur. Dan itu di ayat-ayat lain pun kita akan menjumpai kasus seperti itu. Setan atau iblis ketika dia sudah merasa sukses, dia berlepas diri. Sampai-sampai nanti ketika di akhirat pun, ketika di pengadilan Allah, ketika orang-orang yang di dunia ini menjadi pengikut setan, maka di akhirat nanti setan berkata, saya kan dulu ketika di dunia cuma ngajak-ngajak cuma. Kenapa Anda ikut seruan saya? Padahal saya cuma ngajak-ngajak. Kalau sekarang kita sama-sama mendapatkan azab, ya terima azab masing-masing. Kira-kira seperti itu pemikiran yang diajukan oleh malaikat iblis dan juga setan. Nah, itu ayat ke-48. Insya Allah kita akan lanjutkan ke ayat 49. Ini gambaran umum yang Allah berikan. Ada sebagian penjelasan sejarah, para ahli sejarah. Ketika umat Islam berangkat dari Madinah menuju ke Badar, itu sebetulnya orang-orang munafik di Madinah itu sebetulnya mengikuti perkembangan peperangan itu, tapi dari jarak jauh. Jadi adalah orang-orang musyrik itu yang jadi pengamat perang. Ini tujuannya bukan lain, mereka berusaha nanti mencari keuntungan. Kalau misalnya umat Islam mendapat kemenangan, mereka merasa bahwa kami ikut bersama dengan orang Islam. Tapi ketika nanti orang Islam itu kalah, saat itulah mereka mulai melancarkan aksinya. Itulah kalau mengikuti ajakan Rasul. Akhirnya yang terjadi kalian kalah. Nah, ini semua fakta akan diputarbalikkan oleh orang-orang munafik. Dan itu sikap umum orang munafik. Nah, ayat ini, ayat 49 akan menggambarkan sikap orang-orang munafik berkaitan dengan perang tersebut. Dan bukan hanya orang munafik, ada orang-orang yang kira-kira pola hatinya sama dengan orang-orang munafik. Ini yang digambarkan oleh ayat Al-Qur'an. Walaupun kasusnya dalam konteks perang Badar, akan tetapi ayat ini memberikan gambaran umum sampai dunia kiamat pun seperti inilah kira-kira gambaran jiwa dan sifat orang-orang munafik terhadap orang Islam. Nah, kita boleh kembali ke ayatnya Al-Anfal ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. Ingatlah ya Muhammad, ketika orang-orang munafik satu kelompok dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, jadi Quran sedang bicarakan ada dua golongan manusia, satu golongan munafik, satu golongan orang-orang yang bahasa Qurannya hati mereka itu ada penyakit.
kita coba gali satu-satu. Siapa munafik? Dalam gambaran kita yang umum, al-munafiqun alladzina azharul iman wa abtanul kufra. Kalau dalam kitab ini disebutkan seperti ini. Ini pengetahuan umum kita. Yang munafik itu adalah orang-orang secara lahiriah dia menampakkan keimanan. Jadi di Madinah itu orang-orang munafik ada. Jadi kata para ahli sejarah dan ulama tafsir, orang-orang munafik itu adanya di Madinah. Di Mekah itu yang ada orang musyrik. Nah, kita berkali-kali dalam kesempatan ini menyampaikan, kenapa dari Madinah itu baru muncul orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu kebanyakan dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Karena sebelum Nabi datang ke Madinah, Madinah itu sudah ditempati oleh orang-orang Yahudi. Bahkan suku-suku besar Yahudi, misalnya Aus dan Khazraj itu sudah menjadi penguasa utama Yahudi. Nah, mereka dengan kedatangan Nabi dan besarnya umat Islam di Madinah merasa kemudian tersaingi dan terkalahkan. Tetapi kemudian mereka mau melawan umat Islam secara terbuka, mereka merasa kalah kekuatan. Itu sebabnya kemudian mereka mengambil sikap mendua. Artinya kurang-kurang beriman, tapi dalam hati mereka tidak. Karena kalau mau melawan umat Islam secara terbuka di Madinah itu, mereka sudah kalah banyak dulu. Tetapi hati mereka tak terima. Dan ditambah lagi dengan faktor-faktor lain. Kalau kita buka, faktor kesejarahannya cukup panjang. Orang-orang Yahudi memang sejak masa lampau mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu dalam kitab mereka disebutkan akan muncul, tetapi mereka sangat berharap bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari orang-orang Yahudi. Tapi ketika Allah mentakdirkan bahwa Nabi akhir zaman itu bukan berasal dari orang-orang Yahudi, disinilah kemudian kedengkian orang Yahudi kepada orang-orang Islam, termasuk yang ada di Madinah itu. Jadi ini juga salah satu penyebab munculnya sikap-sikap munafik. Mereka berharap dulu Nabi akhir zaman itu mestinya dari orang Yahudi. Nah, inilah sikap angkuhnya orang Yahudi. Ingin mereka semua yang punya. Nah, kenapa jadi mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu berasal dari orang Yahudi? Karena di banyak tempat mereka itu dalam berbagai kesempatan menjadi umat tertindas dan kalah perang. Dan mereka berharap bahwa kalau Nabi akhir zaman ini berasal dari kelompok mereka, orang Yahudi, mereka akan memperoleh kemenangan dalam banyak peperangan yang mereka alami. Tapi ternyata Allah punya pilihannya sendiri. Allah takdirkan Nabi akhir zaman itu bukan berasal dari orang Yahudi. Nah, disinilah sakit hati mereka, kedengkian mereka muncul. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, menyeru bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah, padahal mereka tahu itu sifat-sifat Nabi itu terbuka dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak mau terima. Nah, ini diantara yang menambah munculnya sikap-sikap munafik pada diri orang munafik yang ada di Madinah tersebut. Nah, kita kembali ke penjelasan. Siapa yang dimaksud munafik? Al-munafiqun alladzina azharul iman wa abtanul kufra. Munafik itu adalah orang-orang yang secara lahiriah dia nampakkan keimanannya. Jadi ini banyak sekali hadis-hadis dan penjelasan para ahli sejarah, tokoh-tokoh munafik yang kalau di hadapan umat Islam, bahkan di hadapan Nabi, itu sangat menampakkan keislamannya. Tapi begitu mereka sudah berada di belakang atau berada di kelompok mereka, nah itu sudah kelihatan aslinya. Dan dulu di awal-awal surat Al-Baqarah juga digambarkan seperti itu. Nah, itu orang munafik. Lalu yang kedua, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Siapa yang dimaksud orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit? Ini penjelasan ulama tafsir ini, dia jelaskan itu adalah orang-orang yang asyakun, yang iman mereka itu masih ragu. Nah, kemudian
Ini para ahli tafsir jadi beda pendapat. Siapa yang dimaksud orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit? Nah, sebagian mereka menyebut bahwa dulu ketika Nabi memerintahkan orang-orang Muslim yang ada di Mekah itu untuk hijrah ke Madinah, ternyata di Mekah itu memang ada orang-orang Muslim yang sudah beriman, tetapi ternyata mereka tidak mau hijrah karena alasan mereka tidak sanggup untuk meninggalkan keluarga mereka di Mekah. Mereka tidak sanggup untuk meninggalkan harta mereka yang ada di Mekah. Nah, ini yang kemudian kata ahli tafsir, ini adalah orang-orang yang tidak meyakini, ragu mereka dengan keimanan. Jadi sebagian ahli tafsir menyebut orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit itu, ya sebetulnya dia orang Muslim juga, tapi belum kukuh keimanannya. Nah, sehingga para ahli tafsir itu menyebut bahwa hum dunal munafik, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya ini, itu bukan orang munafik, beda kelompoknya, beda dengan orang-orang munafik. Walaupun sebahagian ahli tafsir malah ada yang menyebut orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya ini justru ada dalam kelompok pasukan Nabi itu sendiri yang ikut dalam peserta perang Badar ini. Tetapi oleh sebagian ahli tafsir pandangan ini tidak terlalu diterima karena dulu kita baca hadis bagaimana Nabi kemudian memuliakan orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Itu adalah orang yang dianggap orang pertama dalam Islam yang dianggap kokoh keimanannya. Makanya dalam sistem pemikiran Islam Ahlus Sunnah, salah satu ukuran orang itu mulia dalam Islam itu termasuk diantaranya adalah peserta perang Badar. Itu kalau kita baca pembahasan para ulama klasik itu, mereka menganggap di antara sahabat itu apa ukuran mereka mulia? Satu, pertama masuk Islam, itu ukurannya. Jadi orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, istri Nabi, Ali, itu orang generasi pertama masuk Islam, itu dianggap mulia. Yang kedua, apa ukurannya? Ukurannya adalah pernah ikut perang Badar atau tidak. Jadi ada sebagian sahabat peserta perang Badar, ini dianggap orang-orang mulia. Itu sebabnya sebagian ulama tafsir ketika ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu adalah di antara peserta perang Badar, itu ditolak oleh sebagian ahli tafsir. Enggaklah itu. Semua peserta perang Badar itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mereka adalah umat yang utama, sahabat Nabi yang utama. Nah, apa kata Quran? Orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ketika menyaksikan perang Badar itu berkecamuk, apa sikap mereka terhadap orang Islam? Gharraha ulai dinuhum, itu ungkapan mereka. Ini yang mau ikut perang Badar ini, itu adalah mereka yang telah ditipu oleh agama. Jadi termakan bisikan agama. Jadi kalau bahasa ini, gharraha ulai dinuhum, mereka itu telah ditipu, diperdaya oleh ajaran agamanya. Jadi mereka menganggap ajaran agama ini ajaran yang membuat mereka sesat karena dilibatkan dalam perang, karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sebetulnya ada ajaran itu menipu. Ini komentar orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi kira-kira itu para peserta perang Badar itu kira-kira itu orang bodoh, orang yang ditipu oleh agama. Jadi beragama itu, agama yang dianut itu adalah agama yang menipu mereka. Nah, cerita bahwa agama menipu itu sampai di abad-abad modern pun seperti itu. Orang-orang ateis dan orang-orang komunis menganggap bahwa agama itu candu bagi masyarakat, itu perusak pikiran. Jadi bagi orang-orang yang tidak suka atau para pembenci agama begitu, agama itu dianggap sebagai perusak pikiran, candu masyarakat. Itu kalau kita baca buku-buku tulisan orang-orang yang ateis ya seperti itu, agama itu disebut sebagai perusak masyarakat.
Nah ternyata cerita bahwa orang-orang ditipu oleh ajaran agama itu tidak barang baru. Jadi para peserta perang Badar itu pun pernah dituduh seperti itu oleh orang munafik. Itu mereka bilang, "Gharraha ulai dinuhum." Mereka ini yang ikut dalam perang Badar ini telah ditipu oleh agama, telah diperdaya oleh agama, dijerumuskan oleh agama. Tapi kemudian Allah menjawab ucapan itu dengan kata-kata, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Jadi kira-kira Allah ingin mengatakan tak benar ini. Jadi mereka itu sesungguhnya yang ikut dalam perang Badar itu bukanlah orang-orang yang ditipu oleh agama. Walaupun mungkin mereka nanti bisa saja menjadi korban karena mati syahid, tapi mereka bukan orang yang ditipu oleh agama. Nah, kira-kira ungkapan ini Allah jelaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, dalam artian dia memegang teguh agamanya. Jadi tidak merasa ditipu oleh agama, tidak. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dalam artian dia memegang teguh ajaran agama itu, fa innallaha azizun hakim. Maka sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Apa yang dimaksud Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana? Orang-orang tersebut tidak akan disia-siakan. Siapa yang memegang teguh agamanya, dipastikan bahwa dia akan mendapatkan perlindungan Allah. Dan itu tidak akan sia-sia. Dan Allah memberikan jaminan karena Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Mampu untuk melakukan sesuatu untuk melindungi orang-orang yang menjadi pengikut dalam agama. Lagi Maha Bijaksana terhadap apa yang Allah putuskan. Nah, itu bantahan Allah terhadap pernyataan orang munafik ketika mereka mengatakan para peserta perang Badar itu adalah orang yang telah dibodohi oleh agama. Lalu kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ke ayat 50. Nah ini gambaran bagaimana kemudian yang terjadi ketika malaikat maut mencabut jiwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah ini kita hanya bisa membaca teks ini, tetapi ini adalah bagian dari hal yang gaib yang Allah ungkapkan. Apa yang terjadi pada saat seseorang mengalami kematian. Nah ternyata iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting di akhir hayat seseorang. Nah, ayat ini menggambarkan, walaupun sebagian ulama tafsir ayat ini sedang cerita, ini masih kaitannya dengan perang Badar. Ini kitab tafsir yang sedang kita jadikan rujukan ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang masih tersisa dan nggak gugur dalam perang Badar. Nanti kalau mereka mati, ini yang akan terjadi. Ada juga ahli tafsir ini bilang bahwa yang dimaksud yang sedang diceritakan oleh ayat ini adalah orang-orang yang tewas dalam perang Badar tersebut. Nah, tapi kan kita lihat ayatnya, apa yang Allah jelaskan ketika seseorang yang tidak beriman itu mengalami saat-saat kematian. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, andai kata engkau bisa melihat. Nah, ayat Quran menggunakan pengandaian. Andai kata engkau bisa melihat, iz yatawaffal ladzina kafaru malaikatu, ketika para malaikat itu mencabut jiwa-jiwa orang yang kafir. Ketika malaikat maut mewafatkan orang-orang yang kafir. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ilmu Al-Quran, ketika Quran menggunakan kata-kata lau tara, itu pasti sesuatu yang besar,
pasti sesuatu yang hebat. Jadi ini kalau kita mau lengkapkan, seolah-olah Allah itu ingin ngajak Nabi Muhammad bicara, wahai Muhammad, andai kata ada seorang munafik, orang kafir sedang dalam proses malaikat itu mencabut rohnya, andai kata engkau bisa menyaksikan seluruh proses pencabutan jiwa itu, pasti akan engkau menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Kira-kira begitu gambaran Quran. Lautan seperti itu. Ini dalam kitab-kitab ulumul Quran akan ada penjelasan seperti itu. Jadi kalau Quran bertanya dengan kata-kata lautan, itu pasti sesuatu yang sangat hebat terjadi, yang memang kita tidak bisa menyaksikan bagaimana malaikat itu mencabut jiwa itu. Tapi Quran menggambarkan itu pasti sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Kalau orang kafir yang sedang dicabut jiwanya. Nah, ini lewat ungkapan lautan. Jadi sekali lagi, wahai Muhammad, andai kata engkau bisa melihat dengan mata kepalamu ketika malaikat-malaikat itu mencabut jiwa orang-orang yang kafir, pasti engkau akan melihat atau menyaksikan sebuah kejadian yang sangat besar dan mengerikan. Apa di antaranya yang digambarkan Tuhan? Ketika jiwa orang-orang kafir itu dicabut oleh para malaikat. Ini gambarannya. Yadribuna wujuhahum. Jadi malaikat itu sambil mencabut jiwanya itu ditarik dengan keras, tapi juga memukul wajah orang-orang kafir itu dipukul. Nah, sehingga kalau kita bantu begini, terus terang saja, natur umum kita manusia siapapun walaupun kita beriman, yang namanya mati itu pastilah takut. Gak ada orang yang tidak takut dengan kematian itu. Tapi kan sunatullahnya semua kita wajib mati. Semua yang jiwanya yang diberi Allah kehidupan itu wajib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu wajib merasai mati, karena itu adalah pintu untuk menuju dan kembali kepada Allah. Semua kita. Akan tetapi Quran menggambarkan ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dalam beberapa hadis digambarkan begini. Jika orang-orang beriman itu akan diwafatkan, jadi malaikat itu seperti memberikan gambaran lewat sayapnya. Apa yang akan terjadi atau apa yang menjadi tempat orang beriman itu setelah kematian? Maka jiwa orang beriman itu menjadi tenang karena dia mendapatkan gambaran yang nyaman. Digambarkan dia akan menikmati surga dengan segala keindahannya. Itu bagi orang beriman. Jadi ketika dia membayangkan seperti itu, maka ketika proses pencabutan roh, walaupun itu sakit digambarkan oleh Nabi, tapi masih lebih tenang. Itu sebabnya tidak ada kegelisahan bagi orang-orang yang beriman. Padahal kematian itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Nabi sendiri mengalami hal itu. Bukankah dulu ketika Israel datang mencabut roh Nabi, malaikat Jibril yang mendampingi Nabi pun gak kuasa melihat, gak sanggup dia melihat Nabi menahan sakit. Makanya kemudian Nabi ketika dalam proses dicabut itu, Nabi pernah bilang sama Jibril, kenapa ya Jibril kau tidak mau menatap wajahku? Apa jawaban Jibril? Bagaimana mungkin aku sanggup melihat sahabatku dalam kondisi yang begini? Seorang Nabi. Bagaimana aku sanggup melihat sahabatku dalam proses ketika dia dicabut roh? Ini pasti peristiwa yang sangat sakit. Seorang Nabi masih seperti ini. Apalagi yang kita manusia biasa, walaupun beriman. Tapi tadi beberapa hadis menggambarkan orang muslim itu digambarkan oleh malaikat lewat bentangan sayapnya, seolah-olah diperlihatkan apa tempat nanti yang akan ditempati setelah kematian. Itu membuat nyaman jiwa orang-orang beriman itu, dan rohnya cepat keluar. Padahal malaikat itu mencabutnya dengan sangat lembut. Tapi beda dengan orang-orang yang kafir.
malaikat itu memberikan gambaran yang sangat mengerikan, gambaran yang sangat menakutkan, sehingga jiwa itu menjadi gelisah. Ini yang menyebabkan mereka kemudian seolah-olah jiwa itu enggan untuk keluar dari jasadnya. Ketika jiwa itu enggan untuk keluar dari jasadnya, maka kemudian malaikat itu memaksa, terus dipaksa untuk keluar jiwa itu. Dan kalau kita agak cermat membaca tulisan para ulama itu, kan malaikat itu kalau nyabut jiwa itu kan dari ubun-ubun. Jadi jiwa itu seperti gambarannya sama utuhnya dengan tubuhnya. Begitu dicabut sedikit, maka kemudian tercabut, maka mulailah pada bagian dari kaki kita tuh jiwa itu sampai ke lutut lah kira-kira. Nah, yang bagian dari lutut ke bawah itu sudah tidak berjiwa lagi. Begitu ditarik berikutnya, jiwa itu sudah sampai ke bagian paha lagi. Nah, dari paha ke bawah itu berarti sudah tidak berjiwa lagi, sudah mati. Tarik kali berikutnya, jiwa itu sudah sampai di dada. Nah, itu berarti di bagian bawah dada itu sudah mati sesungguhnya, karena sudah tidak berjiwa lagi. Tarik kali berikutnya, nah, jiwa itu sudah sampai di tenggorokan. Itu bahasa agamanya yugaril. Bukankah orang ketika akan wafat itu ya ada posisi ketika dia sulit untuk menarik nafas di kerongkongan. Nah, itu adalah kesempatan terakhir. Kalau sudah lewat situ, maka taubat tidak akan diterima lagi. Nah, inilah situasi yang paling menegangkan, di mana keimanan akan menjadi garansi apakah orang itu bisa selamat atau tidak. Dalam peristiwa ketika roh itu sedang berada di tenggorokan itu, nah di situ godaan iblis juga ikut terlibat untuk kemudian memperdaya orang itu agar dia keluar. Ketika rohnya keluar nanti, dia tidak berada dalam kondisi bisa mempertahankan imannya. Nah, makanya kemudian Islam mengajarkan ketika orang dalam posisi seperti itu, kita pandu dia, untuk kita talkinkan dia untuk membaca kalimat tauhid. Nah, di situ ada ajaran untuk mentalkinkan orang yang dalam sakaratul maut itu, karena itu dalam posisi berat, dipandu dia. Nah, begitu selesai di situ, ditarik kali berikutnya, nah, maka jiwa sudah terlepas. Nah, tapi bagi orang-orang kafir, jiwa itu seolah-olah meronta, tidak ingin keluar dari jasadnya. Makanya ayat Al-Quran menggambarkan apa yang dilakukan oleh malaikat, ditarik paksa, dan gambarannya oleh Quran, yadribuna wujuhahum. Para malaikat itu memukuli wajah orang-orang kafir ini. Sekali lagi, kita memang tidak akan bisa melihat bagaimana malaikat itu memukuli. Ini kata para ulama tafsir gambaran bagaimana malaikat memaksa agar jiwa itu cepat keluar, dipaksa untuk keluar. Apalagi yang dipukul itu, wa adbarahu, bahkan punggung mereka. Jadi dipukuli oleh malaikat pencabut nyawa itu, muka dan punggung, dipaksa jiwa itu atau roh itu supaya cepat keluar. Di samping itu, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada jiwa tersebut? Wazuqu azabal harim. Nah, ini jiwa itu digambarkan, rasakan azab neraka. Ini yang kata ulama tafsir digambarkan kepada jiwa orang kafir itu nanti setelah keluar. Nah, ini tempat neraka. Jadi malaikat itu sudah nyebut, begitu dia keluar, rasakanlah azab ini. Walaupun sebagian ahli tafsir ini adalah ucapan nanti ketika di akhirat, kan sebagian ahli tafsir. Tapi sebagian ahli tafsir lagi menyebut bahwa ini ucapan malaikat pas ketika sedang proses mencabut jiwa orang-orang yang kafir. Nah, bahkan ada riwayat yang menarik. Ini orang yang dianggap paling bangkang itu kepada Nabi itu diantaranya adalah Abu Jahal. Ini banyak versi terkait dengan Abu Jahal. Nah, di kitab ini ada riwayat, walaupun singkat, saya bacakan riwayat ini.
Inna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria pernah bertanya atau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu bi zahri Abi Jahal misla syarab." Ya Rasul, aku melihat di punggung Abu Jahal itu setelah dia mati. Aku melihat di punggung Abu Jahal seperti ada bekas telapak sendal ya. Seperti di punggung Abu Jahal itu seperti ada bekas telapak sendal ya. Seperti sendal nempel, bekas telapak sendal di punggung Abu Jahal itu. Kata orang ini kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Qala zalika darbul malaikat. Jadi kata Rasul, itu bekas yang ada di punggung Abu Jahal itu, bekas telapak kaki yang ada di punggung Abu Jahal itu loh bekas telapak kaki malaikat maut. Seperti itu. Jadi diperlihatkan kepada Abu Jahal itu memang begitu perlakuan malaikat maut itu kepada Abu Jahal itu sendiri. Nah, ada yang dikatakan azab yang kuno indal maut. Pukulan itu dilakukan ketika orang itu sedang mengalami saat-saat kematian. Ini gambaran yang berbeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman pada saat kematiannya. Nah, lalu kemudian kenapa jadi perlakuan malaikat sebegitu kerasnya kepada orang-orang yang kafir itu ketika menjelang ajal? Quran melanjutkan, zalika bima qaddamat aydikum. Hal ini, siksaan di awal ini menjelang kematian itu bima qaddamat aydikum, itu karena kesalahan-kesalahan atau karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Bahasa Qur'annya dilakukan oleh tangan-tangan mereka, tapi maksudnya dosa yang telah mereka lakukan baik oleh tangan, oleh kaki, oleh mulut, oleh apapun. Kenapa Quran menyebut tangan? Karena pada umumnya salah satu yang paling banyak menjadi penyebab dosa itu ulah tangan. Jadi salah satu penyebab munculnya dosa di kita itu ya tangan kita. Jadi itu bahasa Qur'annya. Kenapa orang itu disiksa sejak awal dia menjelang ajal? Itu semua karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Itu kata Quran. Tapi yang dimaksud tangan adalah semua dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, lalu kemudian Quran melanjutkan wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Siksaan itu bukan disebabkan karena Allah zalim kepada hamba-hamba. Allah itu sama sekali tidak zalim, tapi justru hamba itulah yang menyerahkan dirinya kepada kezaliman. Jadi Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Siksaan itu bukan karena kejamnya Allah, tapi siksaan itu terjadi ya karena itu perbuatan hamba sendiri yang menyerahkan dirinya kepada kemaksiatan. Nah, jadi ayat ini sesungguhnya walaupun ditujukan dalam konteks perang Badar, tapi secara makna dia berlaku umum dan sangat pantas untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa di akhir hayat kita pun itu baik dan buruk itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Beriman dan tidak pun itu sudah akan diperlihatkan oleh umat mulai dari akhir hayat kita. Apalagi nanti dalam perjalanan lanjutannya ketika kita berada di akhirat. Ini yang kemudian patut untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi perhatian bagi kita bahwa menjaga iman sampai akhir hayat itu merupakan salah satu mudah-mudahan menjadi wasilah kita selamat di dunia wal akhirat. Jadi sabda Rasul, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapapun orang muslim
yang dia di akhir hayatnya iman masih melekat di hatinya, masih la ilaha illallah, mudah-mudahan masih ada garansi untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Tapi kalau keluar dari dunia ini tak membawa iman itu, maka loloslah dari jaminan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita, tapi ya ulil absar ataupun muslimin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja konsepnya guling gitu sih.